Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat transmigrasi. Ya, lama tidak muncul teman-teman ya. Kali ini sudah di sore hari karena tadi itu hujan deras dan saya itu tadi memperbaiki air teman-teman ya. Setelah memperbaiki air, nah air ini yang mengarah ke Tran 2023. Nah setelah itu saya langsung ke sini teman-teman. Jadi beberapa hari ini saya kurang aktif ya di YouTube. Dan alhamdulillah ini sudah jalan bertahap karena orang tua aja sudah datang dan beliau mengarahkan saya untuk mengurus sawit dulu. Dan ini adalah kerja yang sudah berapa hari ya teman-teman ya. Jadi ini ada beberapa sawit yang sudah dikarantina dan ini akan disalurkan teman-teman ya. Jadi disalurkan yang pertama untuk masyarakat transmigrasi yang ingin, dan yang kedua untuk warga yang ada di bawah, yang di luar dari kecamatan Latoma. Jadi transmigrasi itu kecamatannya masuknya di Latoma. Dan juga kami juga ada program untuk 4 desa itu ya teman-teman ya, karena beliau itu terutama bapak itu mengatakan bahwasanya di sini tuh pengetahuan tentang sawit dan minat tentang sawit itu sangat kurang. Jadi ini ada beberapa sawit untuk beberapa desa, 4 desa ya, itu untuk percontohan. Jadi ya saya bilang seperti kemarin itu rata-rata masyarakat khususnya teman-temannya lokal ataupun yang Jawa itu kalau tidak melihat hasilnya belum tertarik ya teman-teman. Nah buat teman-teman yang kerja di sawit Sumatera atau di Kalimantan pasti sudah tahu ya hasil sawit seperti apa. Jadi ini yang sudah dikarantina kurang lebih 200 atau 300-an ya. Nah kita akan terus ke belakang teman-teman. Nah ini sawit yang ditanam ini tanpa polybag sudah sebesar ini. Nah kalau di rumah saya itu lebih besar lagi teman-teman ya, lebih besar. Jadi kita akan melihat teman-teman. Nah ini kemarin ini waktu seandainya lahan satu itu tidak bermasalah ya, mungkin ini sudah ditanam semua. Ini kan calon untuk lahan usaha satu, tetapi alhamdulillah sudah selesai juga dan ini sudah mulai survei ya lahan satunya ya untuk dikerja dan dibabat. Jadi kita mengarah ke pembibitan sana karena dari sana itu tidak bisa ya teman-teman ya. Jadi saya sendiri nih tidak bersama kameramen karena beliau kerja di sini dan sama-sama capek ya, sehingga saya itu tetap harus update apapun yang kegiatan di sini. Terutama nih sawit kami promosi terus teman-teman ya. Karena ini program khususnya sebenarnya program transmigrasi. Cuma ada beberapa ya masyarakat yang menurut saya dan teman-teman itu belum terbuka pikirannya, sehingga ya tidak apa-apa, kita akan terus berjuang teman-teman. Nah ini juga di sini teman-teman. Nah ini sawit semua ya, dan ini kemarin dikerja oleh Mang Edi sama Pak Padi kameramen. Jadi ini kerjanya. Jadi kemarin tuh begini teman-teman, ini kan paranet ini di sana ya, tembus ke sana full sampai 100 meter di sana. Nah ini sekarang kan musim hujan dan musim angin ya, jadi itu sangat luar biasa teman-teman ya. Angin itu menghantam sawit ini, jadi dia tuh rebahnya tuh seperti teman-teman, seperti di sawah gitu ya. Nah seperti ini, tetapi alhamdulillah tidak rusak. Nah bisa dilihat ya, tuh tidak rusak ya sawitnya ya. Nah seperti itu. Nah sawitnya tidak rusak sehingga ini masih bisa diperbaiki dan bisa diedarkan lagi ke masyarakat. Nah ini sebenarnya banyak yang pesan teman-teman ya, cuma ini kan dikarantina dulu biar dia tidak stres. Terus yang kedua, nah ini sawit-sawit yang kecil ini harus dibesarkan dulu ya. Sawit-sawit yang kecil seperti ini harus dibesarkan dulu. Nah ini sawit yang tadi di depan rumah yang dikarantina, memang dia pada umumnya menguning ya, tetapi sawit itu kalau dikarantina ini menurut pendapat teman-teman dan bapak juga ini harus sering disiram ya, jangan langsung ditanam. Kalau langsung ditanam katanya resikonya mati itu sangat besar ya. Nah tidak hanya itu, ini ada apa nih, pete jengkol, ada juga durian nih. Nah ini jeruk ini, aduh mangganya mati-mati nih. Ini ketiban teman-teman, ketiban sawit ini ada mangga, banyak lah teman-teman. Dan ini harus perlu dijelaskan ya terkait tanaman-tanaman seperti ini nih. Ini bagus teman, bagus. Pete ini bagus, jeruk bagus. Nah ini jengkol bagus, dan mangga dan lain sebagainya bagus, durian bagus. Tetapi ini untuk konsumsi pribadi saja, dalam arti kita tuh senang makannya ya, apakah buahnya dimakan, apakah ini pete dijadikan sayur.
dan lain sebagainya. Tetapi untuk ini ada perbedaan teman-teman antara sawit dan tanaman-tanaman seperti ini. Nah, untuk sawit itu produksi uang ya sebenarnya. Karena ketika menanam sawit itu yang pertama kita tidak memikirkan pasarnya. Yang kedua, ini barang ini tidak akan mubazir. Dalam arti misalnya jeruk ya. Jeruk itu kalau produksi berlebih baru kita tidak mengetahui pasarnya, ini akan terbuang sia-sia, termasuk mangga dan lain sebagainya gitu loh. Tetapi kalau sawit itu yang pertama dia sudah ada pabriknya, yang kedua dia patokan harganya sudah jelas. Kalau pabrik kan pasti patokan harga sudah jelas. Misalnya sekarang tuh sudah 2.000 atau bahkan 3.000 di setiap PT kan beda-beda ya untuk sawit ya. Nah, sehingga menurut saya ini sangat bagus sekali sawit ya. Dan juga untuk warga transmigrasi, bayangkan ada potongan harga ya untuk warga transmigrasi. Karena memang pada umumnya dasarnya dulu ini program untuk warga transmigrasi. Tetapi kalau ada warga-warga di luar transmigrasi ingin beli, harus harga cash ya teman-teman ya. Harga cash. Ini umur bibit sawit ini kurang lebih setahun lebih. Ya, bibit sawit itu sudah setahun lebih. Dan ini waktu kami survei beberapa tempat, kalau sawit ini kan untuk kami ini sudah masih 35.000. Tetapi untuk umur sawit seperti ini sudah 50.000 per batang ya. Sehingga untuk warga transmigrasi itu sangat dimudahkan ya untuk bibit sawit itu. Nah, sehingga tidak apa-apa, tidak ada yang terlambat teman-teman. Seperti Pak Padi itu kan terlambat ya. Beliau itu dalam arti pendiriannya goyang, tidak bisa mempunyai prinsip sehingga beliau itu baru nanam. Tapi tidak apa-apa, tidak ada yang terlambat ya. Tetapi tetap harus menanam. Nah, semacam ya, macam-macam kelapa dan lain sebagainya itu bagus, tetapi dalam catatan untuk konsumsi pribadi ya. Tetapi untuk perputaran uang, karena kita ingin lama di sini hingga anak cucu kita di sini ya, paling penting itu sawit. Dan alhamdulillah ini besok itu rencananya tuh lahan usaha satu itu dicek, disurvei, dan insya Allah kalau tidak ada halangan akan ditanami sawit juga. Seperti itu teman-teman ya. Jadi memang cukup semuanya tuh harus jelas ya, semacam sawit ini. Nah ini ada jeruk nih. Nah, jeruk itu apa, jengkol atau pete, ini untuk dalam arti untuk pribadi saja sudah bagus ini. Artinya kalau kita ingin nanam untuk pribadi bisa nanam gitu. Pisang ini bagus juga. Tetapi kalau produksi yang banyak itu saya bilang tadi mubazir gitu. Sehingga ya seperti itu. Ini banyak sekali bibit sawit ini. Kurang lebih ya waktu nanam tuh 15.000, nih sudah berapa banyak yang teredar? Kurang lebih tinggal 9.000. Ya, ini kurang lebihnya 9.000. Seperti itu. Nah, jadi memang tidak mudah kita berbaur, kita memberi masukan, kita memberi penjelasan kepada masyarakatnya, karena setiap pemikiran orang tuh beda. Tetapi ya niat kita itu harus baik, dalam arti kita tidak perlu melihat suatu hal itu secara negatif. Tetapi yang penting buat teman-teman juga, apalagi calon transmigrasi, itu harus bisa betul-betul memilih tanaman, betul-betul ya teman-teman ya, tanaman yang betul-betul menghasilkan. Kalau kita konsumsi pribadi ya nanam 1-2 juga bisa gitu, tanpa kita nanam banyak-banyak ya. Ini becek ini sudah sampai di sini. Nah, ini airnya sudah kencang banget ini ya, sehingga seperti itu teman-teman ya. Buat teman-teman jangan lupa selalu dukung YouTube channel ini dengan klik subscribe, dan semoga ini bisa menjadi bermanfaat buat teman-teman juga, dan terutama diri sendiri dan terutama untuk warga transmigrasi. Saya Kurniawan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.